Di Jakarta sekarang ini ada 2.554 taman. Mudah-mudahan beberapa taman yang besar akan segera dibuka 24 jam. Gubernur DKI Jakarta, halo, shalom, swastiastu, assalamualaikum. Mas Pramono Waalaikumsalam. Anung, astaga, ini Gubernur DKI Jakarta, cemana rupanya masa programnya dijadiin tempat emas. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Tanya programnya banyak mendapatkan respon positif, tapi kok ini berita-beritanya negatif toh Pak? Viral di media sosial, taman yang dibuka 24 jam oleh Gubernur Pramono Anung disalahgunakan jadi arena muda-mudi yang pacaran, kemudian terekam di dalam CCTV, dan saya sudah mendapatkan laporannya. Tentunya yang seperti ini ditertibkan, bukan kemudian yang taman yang buka 24 jam terus stop, enggak. Termasuk nanti untuk acara HUT Jakarta, saya sudah meminta untuk diadakan di salah satu taman yang dibuka 24 jam karena mendapatkan respon publik yang luar biasa. Menurut saya mah Pak ya, kalau emang mau 24 jam perpustakaannya aja Pak, tamannya mah jangan, tamannya mah sampai jam 9, jam 10 malam aja Pak. Katanya mendapatkan respon positif yang luar biasa dari masyarakat, tapi ini yang terjadi negatif Pak, malah dijadiin tempat Negatif. pacaran sama tempat mes. Itu kenapa di situ malah pada mecum-mecum Pak? Kenapa pada mecum? Bener sih Pak untuk mengurangi anak nakal atau mengurangi tawuran gitu ya Pak, tapi jadinya mecum Pak, mecum. Udah gitu dengan pedenya, tamannya jangan ditutup, tapi anak-anaknya ditertibkan Pak. Bapak pernah muda kan Pak? Bapak pernah bucin kan Pak? Bapak tahu nggak Pak, kalau orang bucin itu susah untuk dinasehati itu susah Pak, sulit. Lagi pula Pak, cemana mau ditertibkannya Pak? Kalau memang warga Jakarta itu tertib Pak, menurut saya itu polisi-polisi udah nggak butuh Pak. Itu penjaga-penjaga taman apa segala macam itu juga nggak butuh Pak, di PHK Pak. Lagi pula Pak, mentertibkan warga Jakarta tidak semudah itu Pak, apalagi muda-mudi yang pacaran Pak. Secara tidak langsung kan dari awal saya udah bilang Pak, waktu saya ngontenin Bapak, dari awal saya udah bilang, ini Bapak sama dengan memfasilitasi warga Jakarta untuk pacaran Pak di taman 24 jam. Memang tidak tawuran Pak, tapi jadinya begini. Bener kan kata saya, ini kayaknya saya punya indera ke-6 dah. Ini masih awal-awal buka aja udah dipakai buat pacaran, udah dipakai buat tempat-tempat mecung gitu ya, udah mecung-mecung gitu ya Pak ya. Nanti apalagi Pak, ada kasus pemerkosaan gitu Pak. Gimana rupanya? Bapak mau tanggung jawab Pak? Cemana lah? Apanya yang positif Pak? Apanya respon positif Pak? Beserak lah kita semua ini Beserak lah kita ini, memang tak ada tawuran jadinya, tapi jadi pada mecung, nanti tiba-tiba lagi pada bunting lagi, aduh Pak. Menurut saya Pak, kalau mentertibkan anak muda-mudi yang sedang bucin, yang sedang pacaran gitu ya Pak, sulit Pak. Menurut saya lebih baik keamanannya Pak yang diperketat 24 jam. Kalau perlu nih, satu pasangan yang pacaran di taman itu ya, satu satpam juga tuh yang jagain, satu security juga tuh yang jagain Pak, kalau bisa. Dari awal Pak, anggota DPRD Jakarta itu juga udah wanti-wanti gitu loh Pak. Udah diwanti-wanti beneran aja kejadian Pak. Cemana lah? Udah gitu Pak, taman yang dibuka 24 jam itu penyalahgunaannya juga bukan cuma dipakai buat mecum-mecum Pak, tapi juga bisa juga jadi ada perkaos, terus jadi ada kasus beg. Itu ya kan. Gue plesetinnya api ya, begul nanti babi guling, bukan api. Ya pokoknya kasus itulah ya. Lagi nanti dipakai miras-mirasan gitu ya Pak, dipakai teriak-teriak, minum-minum ya kan. Banyak Pak, negatif-negatifnya tuh banyak Pak. Kalau misalkan mau ya mungkin iya bisa ditertibkan Pak, tapi menurut saya keamanannya itu juga harus 24 jam gitu ya. Itu tadi saya bilang tadi, kalau bisa satu gerombolan itu satu security Pak. Bagus kan Bapak, jadinya buka lapangan pekerjaan baru gitu. Security khusus mengawasi orang pacaran di taman 24 jam. Mantep Pak itu, mantep. Tapi itu cuma saran dari saya aja ya Pak ya. Makanya dari awal saya bilang kalau bisa. Tapi ya kalau nggak bisa, ya semuanya kembali lagi kepada kebijakan Bapak Gubernur ya kan. Bapak Gubernur Jakarta yang terhormat gitu Pak. Ya udah sekian aja ya Pak ya. Semoga nggak ada lagi kejadian-kejadian mecum-mecum gitu. Apalagi kejadian-kejadian negatif lainnya gitu ya Pak ya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kalimat Pak. Karena saya juga mencintai DKI Jakarta Pak. Terima kasih. Taman Langsat ini adalah RPTRA yang dibangun Ahok ya. Pada zamannya Ahok itu membangun banyak sekali taman-taman RPTRA seperti Taman Langsat ini. Tapi ini untuk ruang publik terbuka gitu. Bukan untuk tempat maksiat ya di zamannya Ahok. Tapi ini oleh kebijakan Gubernur Sidul ini yang baru ini malah sesat. Gubernur Sidul ini menurut aku gubernur sesat lah gitu ya. Anak-anak jalanan bukannya dibina supaya menjadi anak yang baik, malah disuruh begadang gitu di Taman Langsat 24 jam. Di situ remang-remang tidak ada lampu. Di situ menjadi tempat maksiat kayak gini. Ini seorang gubernur itu tidak semua gubernur itu bermanfaat ya. Kalau menurut aku Sidul ini tidak ada manfaatnya untuk masyarakat ya. Tidak ada manfaatnya gitu. Selama dia jadi gubernur Banten juga dia apa sih kerjanya gitu. Jadi gubernur Jakarta juga kayak gini, membuat kebijakan tapi kebijakan yang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat, tidak mendidik gitu ya. Tidak mendidik, tidak menjadikan anak-anak yang nakal, yang bandel itu menjadi anak yang berguna gitu. Kalau anak nakal disuruh begadang di tempat seperti itu terus menjadi maksiat lah, di situ kan bisa aja ya menjadi jual beli narkoboy apa, ada ayang-ayangan di situ, mesum-mesum di situ, gelap-gelapan, tidak ada lampu kayak gitu.
Nih benar-benar Gubernur Sidol ini gubernur yang tidak bermanfaat untuk masyarakat lah menurut aku. Kalau kayak gini kebijakan yang sesat menurut aku. Harusnya mah yang jelas kalau bikin program. Kalau ndak bisa bikin program ya udah nyerah aja lah gitu, Dol. Nyerah, nggak usah bikin kebijakan tapi kebijakannya sesat. Udah mending nganggur aja lah gitu. Terus itu uang APBD-nya yang 90 triliun juga itu buat apa gitu ya? Bikin kebijakan yang sesat, sangat-sangat sesat lah menurut aku ya. Masa dijadiin taman begadang 24 jam di situ, remang-remang gelap gulita. Banyak orang pangku-pangkuan, ayang-ayangan di situ. Kalau kalian nggak percaya ya nyobain aja, kalian datang ke Taman Langsat, guys. Datang aja ke situ. Di situ kegiatannya apa? Kegiatannya itu cuma ayang-ayangan doang di situ, pangku-pangkuan kayak gitu, guys. Coba aja kalian datang ke situ ke Taman Langsat kalau nggak percaya kegiatannya apa. Bermanfaat nggak menurut kalian? Menurut aku sama sekali nggak ada manfaatnya, nggak ada. Dasar ini gubernur kayak gini nih cuma kadang ngakunya aja yang pinter gitu, padahal nggak bener gitu. Pinter mah pinter tapi nggak bener kalau kayak gini nih mah. Sidol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Inilah kalau wabarakatuh. petugas partai otaknya nggak jalan. Masa taman dibuka 24 jam mengundang maksiat. Kalau petugas partai ini kayak gini, kalau kepentingan partai ya dia tahu. Kalau kepentingan masyarakat, kebaikan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, nggak ada tahu dia, karena petugas partai nggak seperti KDM. Setuju nggak Gubernur Jakarta ini kita kirim ke Nusa Kambangan? Kalau dikirim ke Barat Tentara rasanya tambah tumpul aja otaknya nih. Kita kirim aja ke Nusa Kambangan. Setuju nggak anggota PDIP ini kita kirim ke Nusa Kambangan? Mas Pramono Anung, program ente gimana sih? Ini taman dibuka 24 jam disalahgunakan jadi tempat aneh-aneh, gagal maning nih. Viral di media sosial, Gagal taman maning, yang dibuka gagal 24 jam maning. oleh Gubernur Pramono Anung disalahgunakan jadi arena Muda-mudi yang pacaran kemudian terekam di dalam CCTV dan saya sudah mendapatkan laporannya. Tentunya yang seperti ini ditertibkan, bukan kemudian yang taman yang buka 24 jam terus stop, enggak. Termasuk nanti untuk acara HUT Jakarta, saya sudah meminta untuk diadakan di salah satu taman yang dibuka 24 jam karena mendapatkan respon publik yang luar biasa. Mas Pramono Anung, Gubernur Respon Jakarta, publik. halo. Gimana itu, program taman dibuka 24 jam? Kok kata Mas Pramono banyak respon positif, tapi kok yang dilakukan banyak yang negatif? Kok orang datang ke taman itu malah pengen pacaran, muda-mudinya malah pada katanya mecum itu gimana sih? Gampang kali itu mulut ya, bilangnya jangan taman 24 jam yang ditutup, tapi muda-mudinya yang ditertibkan. Gampang kali ngomong ditertibkan. Kalau semua masyarakat Jakarta ini tertib, ya kantor polisi udah tutup, nggak ada lagi pidana. Bener, awalnya memang muda-mudi itu pacaran, ya kan? Abis itu apa? Mecum di taman 24 jam itu. Habis itu diduga ada potensi apa? Diperkaos nanti anak orang di situ. Kalau udah begitu siapa yang tanggung jawab? Mas Pramono bisa tanggung jawab rumah ya? Pusing. Ya kan habis ini apa? Respon positif lagi ya, respon positif. Makanya jangan hanya taman yang dibuka 24 jam, keamanannya juga diperketat dan 24 jam. Dan kan dari awal juga anggota DPRD Jakarta sudah banyak tuh yang wanti-wanti terhadap taman dibuka 24 jam ini nih, lihat beritanya. Ya, karena apa? Bukan hanya potensi pidana perkaos, bisa jadi apa? Mecum tadi ya. Bisa jadi rawan begul, bisa jadi tempat nongkrong-nongkrong muda-mudi, minum-minum nggak jelas. Ngeri. Banyak potensi yang aneh-aneh. Ya, tapi itu semua kita kembalikan ke Gubernur Jakarta yang terhormat Mas Pram, ya kan? Mas Pram kan tahu yang terbaik buat Jakarta ya kan? Apa sih yang dia nggak tahu? Dia kan paling tahu terhadap semua Jakarta ini. Ini gubernur gue lagi salah kaprah kali ya, ketika Kang Deddy sibuk ngurusin warganya. Malah gubernur Jakarta Pramono ngurusin patung. Pak, urusin dulu yang bernyawa, Pak, seperti anak bangor. Coba deh, itu yang bolos sekolah, yang nongkrong di jalan udah paling keren kalau
dia pada tawuran, pindahin Pak ke barak militer kayak Kang Dedi, bukannya patung dipindah-pindahin. Patung itu nggak mengganggu, tapi yang mengganggu tuh anak-anak yang bangor, yang sering tawuran, mengganggu keamanan, banjir. Iya gak? Capek kita kalau udah banjir, macet, apalagi macet bisa pingsan Pak nungguin macet. Coba Pak selesaikan Pak, jangan patung yang diurusin. Boleh patung diurusin, tapi warga Bapak dulu lihat itu Pak, banyak yang berbondong-bondong yang pindah ke lain hati, sudah mau ke Jabar, pindah ke Jabar. Mungkin ada yang salah pada diri Bapak, pada kebijakan Bapak. Coba Pak, di dalam kepemimpinan Bapak gak usah malu tiru jejak Kang Dedi Pak. Masyarakat Jakarta tuh sangat membutuhkan kebijakan Bapak, kebijakan seperti Kang Dedi. Ya gak? Di daerah saya aja masih banyak tuh Pak yang banjir, cuman saya nggak ekspos aja Pak. Macet, yang sering macet. Ya memang Bapak udah sih ngurusin kali itu yang di Jakarta Pusat. Tapi apa salahnya sih Pak, anak-anak dulu nih Pak yang butuh direhab mentalnya Pak. Coba deh Pak. Terus ibu-ibu bantu Pak, jangan patung dulu, nanti kalau udah selesai semua baru nggak masalah ngurusin patung. Jangan sibuk ngurusin patung Pak, urusin tuh yang pada matung-matung tuh, area anak buah Bapak yang di bawah pemerintahan Bapak. Ngurusin patung, ngurusin warga Bapak dulu biar sejahtera Pak. Bapak nggak malu kalau warga Bapak pindah ke lain hati, yang banyak tuh mau pindah ke Jabar. Tuh Sidul kemana nih Sidul nih? Idul, gak peka banget sih sama warganya ya. Coba dulu, tolong deh tuh sebagai wakil lu berbicara Dul. Coba deh, bukannya Kang Dedi banyak pujian, tapi memang fakta yang membuktikan. Coba sekarang lu buktiin Dul sebagai pemimpin Jakarta, sebagai warga Jakarta Dul. Gue sih bukannya sewot sama lu ya, tapi apa salahnya gue sebagai warga lu ngeritik, gak marah kan? Coba Dul, kalau lu seperti Kang Dedi pasti lu diberi 2 jempol pada warga lu. Oke? Oke.